Padimu sudah berusia 10 hari? Mau tahu rahasia supaya padi lebih subur dan tahan hama? Cukup gunakan kombinasi nutrisi dan insektisida ini yang sudah terbukti mencegah hama penggerak batang dan membuat padi subur hingga 3 kali lipat. Coba buktikan sendiri, dan ini dia pembahasan lengkapnya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Giarta Tani, tempat belajar dan kumpulnya petani masa kini. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang cara pemupukan pertama padi usia 10 hari, yang sudah terbukti membuat tanaman padiku lebih sehat, tahan hama, dan menghasilkan panen yang lebih maksimal. Sobat Tani, pemupukan pertama itu penting sekali. Kalau diibaratkan, ini seperti memberikan pondasi yang kuat pada sebuah bangunan. Kalau pondasinya kokoh, bangunannya juga akan berdiri dengan kuat, begitu juga dengan padi. Kalau sejak awal kita berikan nutrisi yang tepat, hasil akhirnya juga akan luar biasa. Padi usia 10 hari ini sedang berada di masa kritis. Di fase ini, akar dan anakan mulai tumbuh. Kalau nutrisinya cukup, padi akan cepat keluar anakan yang banyak. Kalau tidak, pertumbuhannya bisa lambat, kerdil, bahkan mudah diserang hama. Lalu, apa saja bahan-bahan yang harus kita gunakan di usia ini? Nutrisi pertama, Gandasil D. Ini adalah pupuk daun yang kaya nitrogen, fosfor, dan kalium. Fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan daun dan akar. Kita gunakan sebanyak 2 sendok makan per tangki 16 liter. Nutrisi kedua, Ultradap. Ini adalah pupuk fosfat berkualitas tinggi. Fungsinya memperkuat akar dan mempercepat pembentukan anakan. Kita gunakan sebanyak 4 sendok makan per tangki. Lalu ketiga, kita gunakan insektisida spontan. Ini penting untuk mencegah hama sejak dini, terutama hama penggerak batang. Gunakan 1 tutup botol per tangki 16 liter. Nah, semua bahan ini mudah didapatkan di toko pertanian terdekat ya. Lalu, bagaimana cara pengaplikasiannya? Pertama, siapkan air bersih sebanyak 16 liter dalam tangki semprot. Masukkan Gandasil D, aduk sampai larut. Setelah itu, masukkan Ultradap dan aduk kembali. Terakhir, tambahkan insektisida spontan. Aduk lagi sampai benar-benar rata. Ingat, pastikan semua bahan larut sempurna supaya tidak menyumbat nozzle semprot. Lalu penyemprotannya bisa dilakukan kapan? Nah, aplikasikan saat padi berusia 10 hari setelah tanam dan ulangi lagi setiap 7 hari sekali hingga padi menjelang bunting. Dan waktu aplikasi terbaik adalah pada pagi hari sebelum jam 9 pagi atau sore hari setelah jam 4 sore. Kenapa? Karena kalau disemprot siang hari, air cepat menguap sehingga nutrisi tidak sempat diserap tanaman. Lalu, apa saja manfaat yang bisa kita lihat setelah penyemprotan ini? Manfaat pertama, pertumbuhan daun lebih cepat dan warnanya hijau segar. Manfaat kedua, akar lebih kuat sehingga tanaman lebih tahan terhadap rebah. Manfaat ketiga, anakan padi keluar lebih banyak. Manfaat keempat, padi lebih tahan terhadap serangan hama penggerak batang. Nah Sobat Tani, setelah 7-10 hari setelah penyemprotan ini, kita bisa melihat perbedaannya. Tanaman yang diberi nutrisi lengkap akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan tanaman yang tidak diberi perlakuan ini. Tapi, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan petani. Kesalahan pertama, pemupukan terlalu awal atau terlalu lambat. Kalau terlalu awal, tanaman belum siap menerima nutrisi. Kalau terlalu lambat, tanaman sudah lewat fase kritis. Kesalahan kedua,
dosis yang berlebihan. Banyak yang berpikir, makin banyak dosis maka semakin bagus. Padahal, kalau kelebihan, tanaman malah bisa keracunan dan tumbuh tidak normal. Kesalahan ketiga, pencampuran asal-asalan. Kalau pupuk dicampur asal-asalan malah pupuk tidak manjur, dan kalau pencampurannya tidak merata bisa menyumbat nozzle dan penyemprotan jadi tidak merata. Kesalahan keempat, penyemprotan di waktu yang salah. Penyemprotan saat terik atau siang hari bisa menyebabkan daun gosong atau nutrisinya menguap sebelum diserap tanaman. Nah, kalau mau lebih maksimal lagi, bisa ditambahkan ZPT atau zat pengatur tumbuh alami seperti hormon atonik atau ZPT berbahan alami untuk merangsang pertumbuhan anakan. Setelah menonton ulasan ini, pasti Sobat Tani banyak yang bertanya, apakah bisa menggunakan pupuk lain selain Gandasil D dan Ultradap? Jawabannya bisa. Bisa menggunakan NPK cair, Suma SP, atau pupuk yang lainnya. Pilihlah pupuk daun yang kandungan fosfor dan kaliumnya tinggi. Kalau tidak ada insektisida spontan, bisakah pakai insektisida lain? Bisa diganti dengan insektisida berbahan aktif yang sama, misalnya abamectin atau chlorantraniliprol. Lalu apa saja tanda-tanda pada kekurangan nutrisi setelah tanam? Tanda-tandanya yaitu daun menguning, pertumbuhan lambat, akar sedikit, dan tanaman mudah roboh. Maka dari itu, pemupukan pertama ini sangat menentukan keberhasilan panen kita. Kalau semua langkah ini diikuti dengan benar, Sobat Tani bisa mendapatkan hasil panen yang meningkat 20% sampai 50% dibandingkan biasanya. Dan yang paling penting, tanaman jadi lebih tahan hama dan penyakit, sehingga biaya perawatan juga lebih hemat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan tanaman. Setiap varietas padi bisa sedikit berbeda kebutuhan nutrisinya. Kalau tanaman terlihat subur dan sehat, itu tandanya nutrisi dan perawatannya sudah tepat. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan jawab satu persatu berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu Sobat Tani semua untuk mendapatkan panen yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tips-tips pertanian padi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.